Ya, kalau kemarin-kemarin kita rasakan suhunya panas tidak seperti biasanya, tapi kita Betul. masih orang awam, kita hanya menerka-nerka apa sebenarnya yang terjadi. Dan untuk Langsung kita mengetahui tanyakan. lebih jauh apa penyebab suhu panas yang melanda sebagian wilayah Indonesia belakangan ini, saat ini kita sudah tergabung dengan Prof. Edi Hermawan, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Selamat siang, Prof. Edi. Ya, selamat siang Mbak Ana dan Mbak Vena. Prof. Edi ini. Senang bisa jumpa lagi di sini dengan Ya, Kami Cici. kami pun juga juga senang senang loh Pak Edi. membahas hal-hal yang Iya, menarik. Nah, Prof, begini, kemarin kalau secara menarik ya. kasat mata saja yang dirasakan, tampaknya panas sekali Hmm. cuaca. Ini efek dari El Nino dan IOD. Sebenarnya apa sih ini? Kami orang awam tidak mengerti. Ya, IOD itu langsung aja ya. Ya, silakan Prof. Kita terbiasa dengan istilah El Nino yang lain tidak bukan adalah tanda-tanda indikasi gejala menaiknya suhu permukaan laut dari kondisi normalnya. Eh, bukan, dan lokasinya sudah ditetapkan yakni di Samudra Pasifik. Itu yang katanya di sebelah timur Indonesia. Sementara ada mini El Nino, dikenal sebagai nama istilah IOD, Indian Ocean Dipole, yang merupakan sebagai apa ya, pelawannya gitu ya, peredamnya atau pendukungnya juga bisa, yang letaknya di Samudra Hindia. Sebenarnya saya belajar dari apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya bahwa kehadiran IOD ternyata juga sangat perlu untuk kita kaji lebih mendalam. Begitu, jadi ya sama-sama suhu permukaan lautnya, cuma satu eyangnya yang satu cucunya kurang lebih seperti itulah. Oke, ini kan ada dua penyebab nih Prof. Yang pertama salah satunya karena fenomena Ya, El Nino dan juga IOD. Apa yang kemudian menyebabkan dua penyebab ini jadi membuat suhu panas di Indonesia? Ini mungkin bisa dijelaskan secara lebih mudah dimengerti Prof? ya, gini ya. Saya belajar dari apa yang terjadi ketika fenomena El Nino ekstrim 97-98 dan juga 2015-2016. Jika hanya El Nino saja, maka dampak yang akan ditimbulkan tidaklah sedahsyat bila mana tidak ada unsur pendukungnya. Di sini yaitu Indian Ocean Dipole. Di tahun 97 kita lihat kekuatan El Nino itu mencapai anomali sekitar 2,0. Nah, pada saat itu IOD bernilai sekitar 1,8. Sehingga adanya gabungan kekuatan sekitar 3,8 dan itu terjadi pada sekitar bulan Oktober. Di tahun 2015 pun kekuatan El Nino mencapai 2,0 tetapi IOD-nya itu hanya 0,8. Alhasil kekuatannya tidaklah sedahsyat tahun 1997-98. Bagaimana di 2023-2024? Ini menarik menurut hemat saya ya. Di 2023-2024 ini El Nino-nya unik. Uniknya kenapa? Dia tidak sedahsyat tahun 97-98 atau 2015-2016, tetapi dia durasinya panjang. Sekitar 9 sampai 12 bulan kurang lebih seperti itu. Sehingga saya berpikir jika analisisnya hanya berbasis El Nino saja, maka kita akan terkecoh. Karena kekuatan El Nino itu mencapai puncaknya itu sampai akhir tahun. Bahkan ramalan dari IRI itu sekitar atau pihak POAMA Australia itu sekitar Januari 2024. Itu puncaknya El Nino ya, karena dia memiliki probabilitas sekitar 100%. Sedikitlah dia turun 99% pada bulan Januari. Tetapi IOD itu mencapai puncaknya di bulan Oktober. Sehingga kalau dua fenomena ini bergabung menjadi satu, ini kekuatannya cukup dahsyat sekali gitu. Oke, Prof. Jadi kenapa saya masukkan unsur IOD? Ya.
Oke, masyarakat ini banyak sekali yang mengeluhkan cuaca panas. Apa betul memang suhu udara sedang naik begitu tidak seperti biasanya? Sebenarnya seperti apa sih dari data yang Prof bisa gambarkan? Ya, sebenarnya kalau kondisi yang panas tanggal 2-3 kemarin, terutama yang ada di Pantura ya, terutama yang ada di kota Surabaya, ya, sekitar 36, 37, bahkan 38 gitu pada siang hari, walaupun di malam hari sekitar 26 derajat, itu memang diduga selain karena faktor bersatunya El Nino dan juga IOD, ada juga kondisi lokal setempat, di mana Surabaya ini letaknya itu spesifik gitu ya. Dia diapit oleh Madura dan juga Pulau Jawa. Hampir semua kawasan yang letaknya dekat tepi pantai itu yang menerima dampak serangan El Nino. Kalau kita perhatikan ya, hampir semua kawasan yang ada di Pekanbaru, Bengkulu, Sumatera Selatan, hampir semua Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, itu semua yang bertipe curah hujan monsunal. Kenapa yang diserang tepi pantai khususnya Surabaya? Satu, karena memang dekat pantai, artinya kalau laut itu kan heat capacity-nya besar. Dia lama menyerap panas dan juga lama mengeluarkan panas, kurang lebih seperti itu. Alhasil ini cuma jangan kaget kalau ini kejadiannya hanya sesaat, ya. Nah, itu yang menyebabkan itu juga akhirnya ini akan kembali ke posisi 34-33 begitu ya. Karena ini memang terjadi satu, posisi mataharinya sudah meninggalkan bumi selatan. Yang kedua, lama penyinarannya lebih panjang, melebihi dari 12,1 jam. Ketiga adalah karena efek gabungan itu. Yang kedua fenomena tadi, yang berikutnya ya saya ingin mewanti-wanti bahwa hati-hati terhadap periode Oktober, November, Desember, dan Januari 2024. Hati-hati Bisa akan jadi semakin panas atau bagaimana, Prof? ada dua pendapat nih. Apakah benar puncaknya El Nino itu hanya pada bulan Oktober? Kalau basisnya hanya IOD semata, iya. Tetapi kalau basisnya El Nino, saya pikir tidak. Yang saya lakukan adalah menggabungkan dua kekuatan ini. Dan akhirnya saya menemukan bahwa yang sangat Oktober itu sebenarnya baru dari awal saja. Oke. Awal dari untuk panas yang lebih panas mungkin seperti itu. Yang lebih panas lagi, artinya masyarakat ini harus berjaga-jaga lebih dahulu ya, karena kemarin di Bandung saja suhunya tidak biasa begitu Prof, sampai 30 derajat, bahkan ada titik 35 derajat itu di Bandung loh Prof. Seperti apa nih? Tapi ya itu jangan kaget ya, karena memang pada kondisi tidak normal ini, tetapi kondisi yang tidak normal ini ya akan terbantahkan ketika nanti dalam waktu dekat 2-3 hari ke depan itu akan terjadi curah hujan tinggi, terutama untuk kawasan barat Indonesia. Kenapa? Karena memang ada siklon namanya Koinu yang ada di di Filipina. Jadi memang dinamikanya itu sangat cepat, sangat kompleks gitu ya. Dan suhu ini memang kekuatan IOD itu akan menurun setelah Oktober. Dia akan mulai melemah sekitar Februari 2024. Oke. Tetapi yang dia hadapi adalah El Nino yang kekuatannya itu mencapai puncaknya itu bulan Januari. Dan baru akan meredam kekuatannya itu pada akhir bulan Maret begitu. Oke. Kalau ada yang mengatakan, Prof, kalau ada yang mengatakan bahwa di bulan November nih akan berakhir musim kemarau ataupun El Nino ini akan mulai berkurang, itu artinya tidak benar ya, Prof? Saya sebenarnya gini Mbak ya, dari bulan Agustus 2020 sampai dengan awal tahun 2023 kita mengenal namanya era La Nina. Di tahun kemarin 2022 kita mengenal namanya kemarau basah. Mana yang lebih dominan? Basahnya, kemaraunya hampir kecil gitu kan. Oke. Nah di tahun 2023 menurut hemat saya, kalau skenario ini berjalan sempurna, maka yang terjadi kebalikannya adalah
basah kemarau. Mestinya Desember, Januari, Februari itu basah. Tetapi El Nino masih memiliki probabilitas sekitar 99% sampai 100% itu baru akhir bulan Februari atau awal Maret begitu. Oke. Saya meng- saya saya sih apa ya, tidak berharap, tetapi kita mengantisipasi jika kondisinya itu berbalik gitu. Yang tadinya kemarau basah sekarang menjadi basah kemarau. Sehingga wajar dikatakan hati-hati karena kemarau panjang ini sampai awal tahun begitu. Sampai awal tahun artinya kemungkinan hujan Nah, turun di oke, bulan iya. November saja ini tidak kemungkinannya kecil begitu ya? Dan satu lagi adalah kita perhatikan adanya kolam dingin yang ada di barat daya Sumatera bagian selatan. Semua awan-awan yang ada terbentuk di sana itu akan tersedot ke arah timur karena memang iodinnya positif, dan yang sebagian akan tersedot ke bagian timur. Yang satu ke bagian barat karena iodinnya positif, yang satu tersedot ke bagian timur sehingga kita tuh miskin dengan awan-awan tebal. Sehingga kita makan tuh clear sky, matahari bebas masuk. Sudah berada di belahan bumi selatan, dan sebagian besar kawasan kita itu kan ada di belahan bumi selatan. 6 derajat lintang utara, 11 lintang derajat. Oke. 2 kali luas wilayah kita di belahan bumi selatan, sehingga wajar kalau yang menerima belahan bumi selatan. Kurang lebih Baik. ceritanya seperti itu, Mbak. Ini Prof, penjelasannya detail sekali ya. Semoga saja, tapi kita mengharapkan mungkin cuaca panas ini tidak seburuk itu, bisa saja kemungkinan turun hujan walaupun kecil tadi kata Prof Edi tetap terjadi. Baik, terima kasih Prof Edi sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Prof.